Selamat pagi anak didikmi semuanya. Kembali lagi di channel ini di mana kita belajar bersama di sini ya dalam keadaan daring. Oke. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk materi aja. Kita sudah masuk bagian ke-8 yaitu masalah 3 titik segaris. Nah, jadi nanti kita akan membahas bagaimana nih kalau ada 3 titik segaris. 3 titik ini segaris enggak? Gitu-gitu nih pertanyaannya, Nak. Atau nanti pertanyaannya, buktikan apakah 3 titik ini segaris. Nah, gitu. Nah, sebelum ke situ, sebelum ke soal-soalnya, Miss mau kasih materi sedikit ya. Nah, ini kenapa Miss bikin huruf besar ya? Ini karena menyatakan vektor ya. Maksudnya huruf tebal. Dia kenapa ditebalin? Karena dia huruf kecil, maka dia menyatakan vektor itu ditebalin gitu. Salah satu cara penulisan vektor sih. Oke. Nah, vektor A dia mengarah ke sana ya. Vektor B juga mengarah ke sana ya karena vektor C ke kiri. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa vektor tadi masih tebal tintanya. Bahwa vektor A ini Miss tebalin ya. Nanti catatan kalian juga ditebalin ya. Vektor A dan B sejajar. Sejajar. Kalau A dan C sejajar nggak, Nak? Sejajar. Mereka sejajar. Ini kan sejajar. Sep. Dia tanda arti. Miss udah sering bilang ya. Sejajar itu dia kayak gini. Kemanapun arahnya, mau ke sini dia, asalkan mereka tidak berpotongan, tidak saling menyinggung, tidak memotong, itu masih kategori sejajar ya, walaupun berbeda arah. Maka vektor dan bisa bikin dan aja ya, dan vektor kok dan pula nggak nyambung ya, dan demikian pula vektor A dan C sejajar. Waduh, ini macam jadi kayak double gitu garisnya. Oke. Sejajar. Oke. Nah, jadi kita bisa menuliskan vektor ABC ini dengan bentuk yang seperti ini. Vektor B itu kayak gini ya. Vektor B ini pokoknya nanti ini tebal ya, Nak ya. Vektor B itu sama dengan KA, dan vektor C itu, karena sekarang pacuan kita si A ya, kita bisa nulis ini, vektor C itu sama dengan L, ini L ya, LA, ini vektornya, ini vektornya, ini vektornya, LA. Oke. Nah, karena si B dan si A itu searah, dibuat sini ya, sini aja disebut ya keterangannya biar kalian nanti nggak lupa. Karena A dan B searah, maka K itu bernilai positif gitu, bilangan positif. Ya, atau bisa bikin ini ya, K lebih besar dari 0. Oke. Dan si L dengan A itu searah enggak? Berlawan arah ya. Ya kan, berlawan arah karena dan L kalau dia berlawan arah, L ini jadi ini aja ya. L itu bilangan negatif.
atau L lebih kecil dari 0. Kenapa nak? Karena berlawanan arah. Oke, paham sampai sini ya kenapa tadi. Nah sekarang gini nak, ketika Miss bikin ini, ketika Miss bikin ini 3 titik, misalnya ada satu garis nih, ini B, ini A, ini C ya, misalkan Miss bikin A, B, C ini kan kalau mereka di satu garis itu artinya mereka segaris kan nak. Oke, jika titik di samping ini Miss bikin keterangan ya nak, jika nanti kalian kira pula itu sambungannya, ini Miss bikin, jika titik A, B, C segaris ya, pasti BC ya sejajar dengan AB ya kan nak? Pastilah BC sejajar dengan AB, orang mereka segaris ya kan, sejajar AB. Oke. Nah karena mereka sejajar, bisa kita tulis, kita bisa menyimpulkan bahwa ketika dia sejajar itu BC, maka si BC sama dengan ini vektor ya, vektor BC ini kok salah nih, sejajar dengan vektornya, sejajar dengan si K, maka ini sama dengan K AB. Nah itu dia. Jadi apa sih namanya, 3 titik segaris itu ya ini persamaannya, maka persamaan dari 3 titik segaris adalah BC, vektor BC sama dengan KAB, di mana B sebagai apa di sini nak? Dia sebagai apa? Titik tengah atau titik bersama ya, titik bersama dari AB dan BC. Nah itu dia. Oke, banyak yang kita tulis ya. Oke, next kita langsung masuk ke contoh. Oke, contoh nomor 1. 3 pesawat terbang melayang memiliki kedudukan relatif terhadap puncak sebuah bukit yang diberikan oleh R -1, -82, S-nya 2, -5, 4, dan T-nya 3, -4, 6. Oke, buktikan bahwa RST terletak pada suatu garis lurus. Oke, jawab. Nah, kalau tadi kan dia ABC karena kalau ini beda apanya, variabelnya. Sekarang kita pakai yang RST. Oke, RST. Jadi kita mengubahnya, kalau dia RST maka dia RS gitu ya nak, vektor RS sama dengan KST gitu ya caranya ya. Oke, karena kalau nanti ini dari sini kan kita bisa dapat di mana K itu tadi apa nak, K itu skalar ya, K adalah skalar. Ya, sering kan Miss bilang kan skalar, dan S adalah titik bersama. Titik bersama RS, titik bersama RS dan ST, vektor RS dan ST. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah
ini syarat ini dari persamaan atau syarat dari tiga titik sejajar ya kan ya. Nah sekarang kita buktikannya ini, benarkah mereka sama nilainya? Oke. Nah ini syaratnya itu kita cari dulu RS nya berapa ya, mudah-mudahan muat. Ini RS sama dengan gimana kemarin nak, kalau RS berarti S dikurang R ya kan, masih ingat kan yang kemarin, baru aja kemarin tuh yang buat videonya. S dikurang R, maka ini S nya berapa, 2 negatif 5 4 dikurang dengan negatif 1 negatif 8 negatif 2. Oke, maka faktor S itu sama dengan 2 dikurang negatif 1 3 negatif 5 dikurang 8 3 4 dikurang 2 6. Dapat ya RS nya ya. Jangan lagi gue bilang nggak tahu ini Miss gimana cara ngitungnya Miss, aduh belajar lagi nak, belajar aku ini masih mendasar. Oke, RS nya sudah dapat, sekarang kita mencari ST nya. ST itu belajar ya penghitungan bilangan bulat ya. ST berarti T dikurang S, T nya mana ini, 3 negatif 4 6 dikurang S nya berapa, 2 negatif 5 4. Oke, sama dengan 3 dikurang 2 1 negatif 4 dikurang 5 1 6 4 6 dikurang 4 ini 2. Oke, dapat ya RS ST. Jadi kita mau buat ini persamaannya tadi nih. Nah jadi RS, katanya RS sama dengan KST. RS nya berapa nak? Kita tulis lagi yang apa ya, ini RS sama dengan KST. RS kita berapa? Itu 336. Oke, karena kita belum tahu kan berapakah kita. Nah kalau kita ambil ini 1 2 1 1 2, agar ini sama dengan ini, K kita berapa? 1 kali berapa biar sama dengan 3 nak? 3 ya kan? 1 kali berapa biar 3? 3. 2 kali berapa biar 6? 3. Berarti K kita berapa? 3. Maka hasilnya ini, jika ini dikalikan ini sama kan? Sama dong. Maka karena gitu caranya nak ya. Karena RS sama dengan K sama dengan KST itu 3, langsung aja kita bikin 3 ST karena kita sudah dapat. Dan S adalah titik bersama dari siapa tadi, RS dan ST, maka terbukti bahwa RST terletak pada satu garis lurus.
garis lurus. Oke, kita masuk contoh 2 ya, biar lebih dalam pemahaman kalian. Contoh 2. Duh, susah nih. Nah, oke, ini jika titik P 3/2, 5/2, 1, Q 100, R 25A. Nih A belum diketahui enak ya. Terletak pada satu garis lurus, tentukan nilai R. Maka ada PQR ya. PQR berarti ini kalau kalian terletak pada satu lurus, berarti syaratnya itu PQ sama dengan KQR. KQR. Oke, paham sampai sini ya? Oke, langsung kita masukkan aja. Jadi ini PQ itu si Q dikurang R ya, karena Q nya berapa? 100. Ini dikurang 3/2. Nggak muat nih. Kurang, mis pansengin aja nih. Satu ini 3/2, terus 0 dikurang, miring aja deh, 3/2, 5/2, 0 ini 1 ya, sama dengan K Q ini R, pas kan agak balik kita kan, Q dikurang P. Oke, benar, ini berarti R dikurang Q, R nya 25A dikurang 100. Oke, 1 dikurang negatif 3/2. Oke, itu negatif 1/2. Nanti kan mau cari ya, ini udah di luar kepala, soalnya ini kan pecahan 1/2 itu kan 2/2 dikurang 3/2, tinggal itu negatif 1/2. Astaga, belepotan banget nulisnya di sini. Ini negatif miring aja biar muat nanti. Oke, 0 dikurang negatif 5/2, negatif 5/2. 0 dikurang 1, negatif 1, sama dengan K dikali 2 dikurang 1, 5 dikurang 0, 5, A dikurang 0A. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, lanjut kita naikkan ke atas saja biar muat. Oke, nah karena ini berbeda gitu kan, maksudnya ini ada yang tidak diketahui, jadi kita nggak bisa mengalihkan sama nggak dia gitu kan. Jadi kita ambil satu-satu dulu ya. Nah, ini negatif setengah itu sama dengan K dikali 1. K dikali 1 berapa nak? K ya, K dikali 1. Oke, nanti di sini kita lanjut, ini di mana ya, negatif 5/2 negatif 5/2 itu sama dengan K dikali 5 atau 5K. Oke, terakhir itu ya, negatif 1 sama dengan K dikali A atau AK. Oke, dapat ya? Nah, dapat A-nya. Berarti kita tinggal kita mencari nilai A dari sini ya, dari yang persamaan ini. Ini bisa kita sederhanakan jadi A itu sama dengan negatif 1/K. Sama enggak? Karena kalau kita kalikan K dikali A kan AK, negatif 1 tetap gitu ya. Nah, jadi K, atau kita balikkan biar gampang boleh. Di sini A kita tukar tempat, atau A ini, atau A sama dengan negatif 1/K, sama aja ya, ini dengan atas sama. Oke, di sampingnya Demis bikin boleh biar tahu ya, atau
A sama dengan negatif 1/3. Oke, 1/3 lagi, negatif 1/k. Oke, dapat sini. Nah, K kita berapa nak? K kita sama dengan negatif 1/2, ya kan? K A sama dengan negatif 1 per K kita berapa? K sama dengan negatif 1/2, negatif 1/2. T A sama dengan, kalau negatif 1 dibagi negatif 1/2 itu kan bisa dibalikkan jadi dikalikan, itu sama dengan 2. Tahu nggak maksud gimana? Masa nggak tahu sih nak? Ini kan negatif 1 itu sama dengan dikali 2 per negatif 1. Negatif 1 habisnya tinggal 2. A sama dengan 2. Nah gitu. Oke, kita langsung masuk materi selanjutnya. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu yang bagian ke-9, pembagian segmen garis. Oke, kita langsung aja masuk ke ini ya, vektor posisi titik. Dia vektor posisi titik pembagian ruas garis. Oke. Nah, di sini misalkan nanti ada titik, satu titik yang terletak pada garis ya. Misalkan aja kita titiknya itu A ya. Misalkan titik A kita buat aja dia pada garis terletak pada garis apa kita bikin nak? PQ nggak apa-apa ya, boleh ya, bebas ya, PQ. Sedemikian sehingga nanti itu kan kayak kalau dia terletak pada garis berarti dia sejajar dong. Ada nih garis misalnya ini PQ, katanya titik A terletak pada garis ini, misalkan di sini A atau di sini A atau bahkan di tengah-tengahnya A. Nah gitu maksudnya. Oke, maka kalau sesuai dengan persamaan tadi kan boleh ya, PA banding AQ itu misalkan dia MN, sama dengan M banding N ya. Nah kalau kamu lihat ini A ke A itu kan sama dengan A ya, karena AA sama dengan A. Terus yang mana lagi nih, ini ya, QM atau MQ, ini PN. Sambungannya tuh ya yang jauh ke jauh, yang dekat ke dekat, ini A, ini NP atau PN, NP. Tujuannya ini apa mis? Dari sini kita mengetahui vektor posisi A, maka vektor posisi titik A, maka vektor posisi titik A itu dapat mana nih, yaitu A ya, ini A tebal nak, ya, yaitu A dapat tentukan dengan rumus, susah banget ya ampun, dengan rumus ya, ini rumusnya A itu sama dengan NP ditambah
MQ ini tebal ya nak, semuanya tebal karena ini menyatakan vektor. Ini tambahannya mau kau tebal masalah per si M tambah N. Oke, ini jadi rumus pegangan kita. Contohnya Miss, untuk dipakai mana Miss? Oke, Miss tulis soalnya dulu biar kita selesaikan soalnya. Nah oke, ini contoh nomor satunya, jika A 4 negatif 6 12, B 4 4 3 negatif 3, dan P membagi garis AB. Nah kalau tadi si A yang membagi garis PQ kan, ini kebalikannya, bukan kebalikannya sih, beda variabel gitu ya, dengan perbandingan 3 2 tentukan vektor posisi P. Jadi maksudnya gini loh nak, jangan terpaku dengan variabel ini. Kalau tadi P ini berarti P nya di sini, bukan, beda ya. Gini, tadi kan si yang membagi garis itu tadi garisnya diketahui si P dan Q. Baca lagi kembali soalnya tadi, keterangannya tadi P dan Q. Nah sekarang yang garisnya itu A dan B, misalnya ini ada garis AB, ini AB, terus ada yang membagi, yaitu si P. Nah gitu dia maksudnya. Kalau tadi kan ada garis PQ ya, PQ, terus ada yang membagi, siapa? Si A. Misalnya tadi sini, tadi pokoknya ada posisinya di A, si A gitu maksudnya ya. Nah ini rumusnya ini posisinya tetap sih sebenarnya, tapi yang berganti apa, nama-namanya ini, nanti yang P ganti jadi apa di sini A ya, Q ganti jadi B gitu nanti ya. Paham maksud Miss ya? Nah ini kita alihkan di sini. Oke, jawab. Oke, di sini kan nak, tadi ada AB, ABP ya, berarti AP, banding PB ya, AP banding PB itu sama berapa perbandingannya? 3:2. Nah coba kita pasang-pasangkan dia yuk. Ini tadi P ya, ini P, terus ini A dihubungkan kemana? Ke segitiga ini, karena kan 3:2, berarti A nya ini 3:2 atau 2:3 sih? Ini pantasan ini salah, ini 2A. Oke, B nya ketiga ya kan nak, ini 3B. Oke, sampai sini paham ya? Itu rumusnya jadi apa? Oke, rumusnya jadi yang ditanyakan tentukan vektor posisi si P. Nanti jadi P sama dengan 2A ditambah 3B per 3 tambah 2 atau 2 tambah 3 boleh ya, 2 tambah 3 biar sama ya, 2, 3 gitu ya. Oke, atau sampai sama dengan ini berapa? 5 ya kan nak? Bisa kan, bisa bikin gini, 1/5 dikali 2A ditambah 3B. Boleh ya? Boleh dong. Oke, kita langsung masuk ke hitungannya aja. Miss pindahin ke atas biar muat. Lihat. Oke, kita masuk jadi P sama dengan 1/5 dikali 2A. 2 dikali A nya mana nih? A nya 4 negatif 6 12, 4 negatif 6 12, terus ditambah 3B 3 dikali B nya berapa? 4
4 negatif 3. Oke, sampai sini aman ya nak. Sama 1/5 dikali ini, kalian di dalam yuk. 2 kali 4 8. Oke, biar agak rapi kita kurungkan lagi ya. 2 kali 4 8, 2 kali negatif 6 negatif 12, 2 kali 12 24, ditambah 3 dikali 4 12, 3 dikali 4 12, 3 dikali negatif 3 negatif 9. Oke, sama dengan 1/5 dikali berapa sana? 8 dikali dikali lagi 8 ditambah 12 20, negatif 2 ini 0 ya, negatif 12 ditambah 12 0, 24 dikurang positif kan negatif dikurang 9 itu 15. Oke, tinggal kalikan 1/5 dikali di samping aja ya, biar kalian nampak juga. Ini 1/5 dikali 20, 1/5 dikali 0, 1/5 dikali 15. Oke, hasilnya terakhir 1/5 dikali 20, 20 bagi 5 4, 0 dibagi 5 0 ya, 1/5 dikali 15, 15 bagi 5 3. Hasilnya adalah 403. Oke, jadi vektor satuan dari P atau vektor posisi dari P adalah 403. P sama dengan 403. Sampai sini paham nak? Paham lah ya, gampang banget. Oke, satu contoh soal lagi terakhir. Oke, contoh kedua, contoh terakhir ya nak ya. Diketahui titik A 2 3 negatif 1 dan titik B 7 negatif 2 9 ya, dimana titik P X Y Z pada vektor AB ya, sehingga AP banding AB itu sama dengan 1 dibanding 5. Tentukan vektor satuan IJK. Oke, kita jawab. Nah, dia katanya ini udah ada perbandingan dibuatnya. Ini AP banding AB itu sama dengan 1/5. Oke. Nah, kalau kamu perhatikan ini, ada yang salah nggak perbandingannya? Perhatikan baik-baik, ada yang salah nggak nak? Iya bener, ada yang salah. Ada yang salah ya, dimana di sini si A tidak bertemu, ya kan? Nggak bertemu si A di sini, nggak ada kedekatan si A. Sementara di sini AP nggak PA, ya kan? Maka ada yang harus kita ubah. Kalau sini bisa bikin ya, agar rumus dapat digunakan, vektor AP yang kita balikkan nak, vektor AP harus dibalik, menjadi PA. Dan kalau ini diubah, berarti ini kita ubah juga dong, sehingga PA itu sama dengan negatif AP, ya kan? Iya benar,
sama dengan negatif AB itu sama dengan negatif 1. Ada yang berubah nih. Maka dengan demikian ya, terbentuklah rumus baru di mana dengan demikian PA banding AB sama dengan negatif 1 banding 5. Sampai sini paham ya nak ya? Paham dong. Nah oke. Di sini udah dapat nih. Ini A, ini 5P. Terus ini negatif B atau negatif 1B. Oke. Nah, kalau kayak gini gimana Miss? Ya, seperti biasa, seperti yang bisa kita lakukan. Tapi kita cari dulu nilai P-nya ya. Kita cari dulu nilai P-nya karena kan di sini P yang ditanya dulu. Di sini kita buat di sini ya. Banyak banget di sini yang Miss ucapin. Di sini. Oke, berarti si A sama dengan 5P S 5P dikurang B ya, dikurang B. Gampang gak sih nak? Per jadi 5 tambah 1 ya kan ada 1 di sini karena negatif 1B. Tadi kan ada 1 ditambah 1. Ini tadi ini kan negatif udah tadi kan, berarti dikurang 1. Oke, di A sama dengan 1/4 dikali 5P dikurang B. Oke, ini bisa kita kalikan ya. 4 dikali A, 4A sama dengan 5P dikurang B. Oke. Nah, sekarang ini semua pindahin P nya karena A kan udah diketahui tadi nak. Berarti B nya di sini 4A ditambah B sama dengan 5P. Oke. Jadi kita cari P nya 4A ditambah B per 5. Oke, 4A ditambah B per 5, atau mau lebih sederhana bisa ya, mana P sama dengan 1/5 P 1/5 dikali nih 4A tambah B. Oke, ini P kita ya, sudah dapat P kita. Nah, sekarang kan ditanyakan satuan dari IJK nya, jadi udah dapat kita. Nggak mau nih, gimana nih nak? Miss hapus yang mana nih? Miss hapus dari sini ya, pokoknya kalian tulis nanti ini, kalian tulis ini Miss hapus dari jawab ini ya, dari sini sampai sini. Ini P nya tetap kita bukan ya. Oke, P nya sama dengan 1/5 dikali 4A tambah B. Oke, kita dapat nilai A nya ini 23 negatif 1, B nya 7 negatif 2 9. Tinggal kita masukin ya, 1/5 dikali 4 dikali berapa 5 nya, A nya 2 3 negatif 1 ditambah B nya berapa, 7 negatif 2 9. Oke, ini sama dengan 1/5 dikali ini dulu, kalikan dulu 8 12 negatif 4 kurang panjang tambah 7 negatif 2 9.
Oke. Kemenangan 1/5 dikali 8 tambah 7 15, 12 ditambah negatif 2 10, negatif 4 ditambah 9 5. Oke, ini kalikan seperti tadi nak ya. 1/5 dikali 15 sisa 5, 1/5 dikali 10 2, 1/5 dikali 5 1. Oke, maka IJK-nya berapa nak? Dalam vektor satuan, maka dalam vektor satuan IJK diminta nak, maka dapat ditulis satuan vektor P dapat ditulis P sama dengan 5I ditambah 2, enggak ada yang negatif ya, tambah ya semua ya, tambah 2J ditambah K. Oke, gampang kan nak? Gampang banget. Nah, jadi sekian Miss rasa untuk hari ini. Semoga apa yang Miss jelaskan kalian mengerti dan bisa dimasukkan ke dalam pikirannya, dipelajari. Dan apa yang Miss bilang nggak masuk kanan keluar kiri ya, atau masuk kanan keluar kanan membal. Oke, Miss percaya, Miss harap kalian mau belajar. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap ikutin protokol kesehatan. Oke nak, paham ya nak ya. Oke, thank you for today, bye bye.